Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baik. Ya, alhamdulillah. Tetap semangat, tetap sehat, tetap kuat. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Sebelum Bu Umi lanjutkan, Bu Umi mau mengabsen kelas ini. Kira-kira hari ini yang tidak berangkat siapa anak-anak? Mbak Nelly, Bu. Oh, Mbak Nelly. Ada apa ini Mbak Nelly? Izin katanya. Oh iya, semoga yang tidak berangkat hari ini Mbak diberi kesehatan, diberi kelancaran. Semua yang hadir di sini semoga dalam keadaan sehat, tetap semangat sampai nanti selesai ya anak-anak ya. Amin. Alhamdulillah. Nggih. Kemudian coba dipersiapkan dulu alat-alatnya. Hari ini kita akan pelajaran fikih, alat-alatnya pulpoin, buku tulis. Pulpennya tertinggal, Bu. Aduh, Bu Juli. Mbak Juli, ya ayo Saya yang mau pinjam Samsung, Bu. Ayo Samsul. Harus diingat ya anak-anak, kalau ada temannya yang kesusahan, kita harus selalu membantu. Dan harus ikhlas, tidak boleh minta imbalan ya, Jamaluddin ya. Kalau membantu jangan minta imbalan, ya. Terima kasih anak-anak, harus tetap semangat, ya. Semangat. Coba untuk sebelum Bu Umi lanjutkan, Bu Umi mau tanya dulu. Ya, Kemarin kita sudah belajar materi kurban pertemuan yang pertama. Siapa masih ingat? Nih, ayo yang masih ingat nih ya. Materi minggu kemarin itu kita sudah belajar tentang pengertian kurban, dalil perintah kurban, hukum kurban, dan syarat berkurban. Siapa yang masih ingat? Ingat Bu Guru. Ya, coba Mbak Eli, kurban itu berasal dari bahasa Arab yang artinya apa Mbak Eli? Artinya koroba. Koroba. Artinya apa? Koroba artinya dekat. Dekatkan. Aku dalilnya juga apal Bu Guru, kemarin kan dapat nilai 90 dari Bu Guru. Alhamdulillah pintar. Coba dalil perintah kurban terdapat dalam surat apa? Itu yang surat yang itu apa ya? Yang Surat Al-Kausar, Bu Guru. Coba Mas Mukti, Mbak Elinya dibantu surat apa? Surat Al-Kausar, Bu Guru. Pinter, surat Al-Kausar. Ayat berapa? Ayat 2. Coba Mas Dana bunyinya bagaimana ini? Surat Al-Kausar ayat 2 bunyinya bagaimana? Fasholli li rabbika wanhar. Masya Allah, pinter sekali jadi anak soleh. Amin. Kemudian selanjutnya adalah hukum kurban. Hukum kurban, hukum asalnya apa? Siapa yang tahu? Sunnah. Sunnah apa? Sunnah mu'akad. Pinter sekali, sunnah mu'akad. Sunnah mu'akad yang bagaimana Mbak Dita? Sunnah yang sangat dianjurkan. Pinter sekali, sunnah yang sangat dianjurkan atau mendekati wajib. Kemudian yang terakhir kemarin kita sudah belajar yaitu syarat berkurban. Siapa yang tahu anak soleh solihah? Syarat berkurban itu apa saja? Yang pertama yaitu harus beragama Islam. Pinter sekali.
Kemudian Mas Jamal yang kedua apa Mas Jamal selain Islam? Islam ya harus mampu, Bu. Oh, pinter, mampu. Iya, mampu itu mampu dalam bentuk apa? Punya uang. Iya, benar, Uangnya pinter banyak. sekali. Kambing. Nggih. Harus punya uang, ya. Tapi zaman sekarang harus diingat ya, orang yang kaya itu belum tentu mampu. Orang Oh, bisa, kaya Bu. yang tidak mampu Oh, banyak. bisa, Bu. Betul tidak? Sekarang itu banyak orang kaya tapi tidak melakukan kurban. Ada apa tidak seperti itu? Banyak, Bu. Kenapa Bu? Ya, Memang boleh ya banyak. Bu? Apa? Boleh ya Bu, orang kan kaya punya banyak uang kok nggak kurban. Iya, itu berarti hatinya belum terpanggil. Kita doakan orang-orang yang kaya, hatinya Harus terpanggil. diadani ya, Bu ya, Nggih. biar terpanggil. Harus dipanggil ya, Bu. Oh, gitu ya. Semoga dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah pelajaran minggu kemarin yang anak-anakku sudah pinter semua, ya. Karena sudah pinter, hari ini Bu Umi mau melanjutkan materi pelajaran, yaitu coba kita lihat dulu. Nih, kalau yang kemarin itu sudah pengertian kurban, materi hari ini kita akan berbicara tentang hewan kurban. Kemudian kapan kurban itu dilaksanakan? Setelah itu kita juga akan belajar tentang tempat pelaksanaan penyembelihan hewan kurban. Sebelum Bu Umi lanjutkan harus diperhatikan nih. Nanti tujuan pembelajarannya setelah anak-anak mendengarkan penjelasan Bu Umi atau melihat apa yang setelah disampaikan, kalian nanti akan tahu apa saja toh hewan yang dikurbankan itu. Kemudian kalian akan pandai menyebutkan hewan yang boleh dikurbankan. Kemudian setelah pembelajaran peserta didik mampu menjelaskan waktu berkurban. Waktunya itu kapan? Apakah hari-hari bebas atau hari-hari tertentu? Nanti kita akan pelajari. Kemudian yang selanjutnya, setelah pelajaran peserta didik mampu menjelaskan tempat yang baik untuk berkurban. Paham nggih? Kita lanjutkan. Nih, Bu Umi punya gambar. Coba diperhatikan. Kelihatan apa tidak? Kelihatan, Guru. Oh, coba sebentar. Nih. Ada gambar sapi itu, Mbak. Ada gambar sapi. Kemudian ada gambar apa lagi? Kambing. Kemudian unta. Kemudian Kerbau. Kerbau. Dan ada juga gambar Sapi. Ini di sini ada domba, ada kambing, ada unta, ada sapi, ada kerbau. Kenapa Bu Umi menampilkan gambar ini? Kita di sini mau mempelajari tentang hewan kurban. Ini adalah hewan yang dikurbankan. Bu Guru, kalau ayam boleh apa tidak? Ayo maftukin, kalau ayam boleh apa tidak? Tidak boleh, Bu. Tidak boleh, Bu. Iya, pintar. Kenapa, Bu? Ayam itu karena hewan ini sudah dijelaskan sebagaimana sabda Nabi yang sudah dijelaskan. Hewan yang dikurbankan sudah dijelaskan ini. Jadi selain kelima hewan ini tidak boleh dikurbankan. Paham anak-anak? Banyak artinya harus 4 ya, Bu.
Iya, kakinya harus 4. Ini nanti kita perhatikan lagi. Ada syarat-syaratnya juga. Syarat hewan yang harus dikurbankan itu apa saja? Ini nanti diperhatikan, ya. Karena nanti di akhir pembelajaran akan ada tugas yang sangat menarik dari Bu Umi. Siap anak-anak? Siap. Masih semangat? Kuda boleh nggak, Bu? Kuda juga tidak boleh, walaupun kakinya 4, tetapi tidak ada dasar hukumnya seperti itu. Kenapa tidak boleh, Bu? Karena hewan ini Makan. Kan kuda halal dimakan. iya halal dimakan, kakinya juga 4, tetapi tidak terdapat di dalam perintah Al-Quran. Ye, paham? Kita lanjutkan, ye. Iya, ye. Coba kita lanjutkan. Nih, Bu Guru juga punya gambar lagi. Tidak sembarangan ya. Ada gambar apa ini ya, Mbak Dita ya? Unta. Ada unta. Wah, unta. Sondesip. Ini Sondesip. Oh iya, ada sondesip. Ini harus diperhatikan. Kambing, ada kambing yang bulunya halus. Ada domba yang bulunya seperti Sondesip. sondesip. Ini pasti Maftukin penggemar sondesip ini ya. Nih, coba diperhatikan. Hewan yang dikorbankan itu tidak sembarangan. Harus memenuhi syarat. Nih, seumpamanya Mas Mukti mau berkurban, jangan pilih yang kurus. Ya. Biar besok ya toh harus yang gemuk biar dagingnya banyak kan anak-anak nggih. Nih. Syarat hewan yang dikorbankan tidak boleh sembarangan. Ya, ada syaratnya. Yang pertama apa, coba dibaca, Mbak Marfuah. Marfiah, Bu. Ya, Marfiah. Oh iya, maaf. Mbak Marfiah, ayo dibaca yang pertama. Ya, yang pertama badan sehat, tidak sakit atau kurus kering. Ya, harus diperhatikan. Badannya ya harus sehat, tidak sakit atau kurus kering. Ini harus diperhatikan. Kalau tidak boleh kurus kering, ya harus yang gemuk. Biar pahalanya tambah banyak, biar dagingnya bisa dibagi lebih banyak juga. Tidak boleh sakit, lagi unta atau kerbau kepalanya tidak bisa diangkat, kok mau dikurbankan. Boleh apa tidak? Tidak boleh. Harus yang segar, bugar, sehat gitu nggih. Kemudian yang kedua. Ayo, Maftukin dibaca yang kedua. Tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak. Ya, tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak. Sekarang pertanyaannya Bu Guru. Kalau tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak, kira-kira kita berkurban jenis kelamin betina boleh apa tidak? Boleh. Boleh, tetapi dengan catatan tidak sedang hamil atau habis melahirkan anak. Bu Guru lah carane niteni pripun? Bagaimana caranya? Diperiksakan. Oh iya, pinter Mas Mukti, diperiksakan. Iya, sekarang kan sudah banyak dokter hewan. Pak Mantri. Kalau dukun bayi boleh, Bu. Kalau dukun bayi. Boleh. Dukun bayi bisa apa tidak Bayi ya? hewan. Oh, bisa. Oh, bisa sekali. Boleh ya. Yang bisa memeriksa, boleh memeriksa menentukan hewan itu sedang hamil atau tidak. Kemudian yang ketiga, coba Bu Umi minta tolong dibacakan. Bu Eli, ayo Bu Eli. Ya, mata sehat, tidak buta sebelah atau keduanya. Ya, ini selain badannya sehat, matanya juga harus sehat. Tidak buta
buta salah satunya atau tidak buta keduanya. Oke, kalau kita mau memberi, berilah yang terbaik. Kalau kalian memberi yang terbaik atau yang tidak kalian sukai? Harus yang baik. Bu. Harus Yang yang baik. baik. Oke. Yang kita sukai. Yang kita sukai. kita sukai. Ikhlas apa tidak? Belajar ikhlas. Belajar Harus ikhlas. ikhlas. Harus ikhlas. Kemudian yang keempat, Bu Umi minta tolong dibacakan. Pak Masudi, ayo Masudi. Ya Bu, ekor dan telinga tidak terpotong. Ya, kalian pasti tahu kalau hewan kurban, kambing, domba, sapi, unta, dan kerbau itu punya ekor dan punya telinga. Nah, ekor sama telinga ini kalau kita mengorbankan hewan tidak boleh memilih yang terpotong, harus masih utuh. Apalagi kalau punya kambing, wah kambingku telinganya terpotong satu, iki wae yang tak buat kurban ini saja, boleh apa tidak? Tidak boleh, pilihlah yang terbaik. Ekornya masih utuh, telinganya masih utuh, tanduknya juga dua masih utuh. Jangan yang satu towel, yang satu masih utuh. Tanya Bu Guru. Iya, Mukti mau tanya apa? Kalau telinganya sobek boleh tidak? Kalau telinganya sobek kira-kira boleh apa tidak? Tidak boleh sobek, juga tidak boleh terpotong. Ya, kita harus mencari daging hewan yang sempurna, yang utuh, agar besok ketika kita melewati jembatan Shirotol Mustaqim, kita menumpanginya dengan kokoh, pinter sekali, Maftukin. Untuk yang selanjutnya, coba dibaca bersama-sama. Kakinya tidak pincang. Pinter. Kakinya tidak pincang. Kok bisa pincang, Bu Guru? Iya, ketika membeli hewan dari pasar hewan menggunakan mobil, meronta-ronta, akhirnya kakinya tercepit menjadi pincang. Tidak boleh dikorbankan. Makanya kalau kita memiliki hewan yang ingin dikurbankan, harus dirawat sedemikian rupa. Jangan sia-sia, harus diberi makan juga, ya, dikasih jamu biar sehat, ya, dikombor, kasih minuman yang terbaik, ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, tidak gila. Ada hewan yang gila. Hewan Ada yang gila, Bu. Hewan kok Ada. stres, Bu, mikir apa? Iya, hewan itu juga bisa stres. Mikir apa? Mikir makan. Kalau tidak diberi makan, 2 hari tidak dikasih makan, stres apa tidak? Lapar, Bu Guru. Ya lapar. Kalau sudah lapar, hewannya stres, meronta-ronta. Ya, seperti kita kalau sedang lapar, megot kanan, megot kiri. Ya, betul apa tidak, Mbak Zuli? Ya, megot pokoknya, Bu. Oh iya, megat. galau, Bu. Oh iya. Galau, Bu. Nah ini. Itu adalah syarat hewan kurban. Kira-kira ada yang kurang apa tidak, anak-anak? Coba diperhatikan gambar di sini. Ini kok ada 1 tahun, ini ada 1 tahun. Oh, pinter Mbak Fuji. Umurnya harus cukup, ya, harus cukup umur. Kenapa di atasnya kambing ada angka 1? Di atasnya sapi ada angka 2, di atasnya unta ada angka 5. Oke. Karena hewan yang dikorbankan untuk kambing umurnya harus lebih dari 1 tahun. Kalau belum 1 tahun boleh apa tidak?
Tidak. Tidak boleh, nggih, harus lebih dari 1 tahun. Begitu juga sapi dan kerbau, umurnya juga harus lebih dari 2 tahun. Nggih. Kemudian yang terakhir adalah unta. Unta adalah yang paling tua. Berapa tahun? 5 5 tahun. 5 tahun. tahun lebih. 5 tahun atau 5 tahun lebih. Dari sini nih syarat hewan yang dikurbankan, ada pertanyaan apa tidak? Tidak, Bu Guru. Sudah jelas apa ngarep-ngarep istirahat, ayo. Jelas, Bu Sudah Guru. jelas. Umi lanjutkan. Nih, syarat hewannya seperti ini, hewannya tadi juga sudah tahu. Lah, kapan waktu penyembelihannya? Nih, waktu pelaksanaannya harus diingat nih. Tidak sembarangan juga. Ya, waktu pelaksanaannya adalah pada hari raya Idul Kurban. Idul Adha. Kurban atau Idul Adha. Yo, Mbak Zuli, hari raya Ya, Bu. Idul Adha itu jatuh pada tanggal berapa? Tanggal 9 tambah 1, Bu, 10. Oh, 9 tambah 1, pinter matematika ini Mbak Zuli ya. 10 bulan apa? Bulan Dzulhijjah, Bu. Bulan Dzulhijjah, ya betul sekali. Idul Adha jatuh pada tanggal 10 Dzulhijjah. Itu dinamakan Hari Raya Idul Adha, juga disebut dengan Hari Raya Haji. Kenapa kok disebut juga dengan Hari Raya Haji? Hubungannya apa? Banyak orang yang melaksanakan haji, Bu. Walah, Di Mekah. pinter, nggih. Karena tanggal 10 Dzulhijjah ini bersamaan dengan melaksanakan ibadah haji. Apakah hanya tanggal 10 Dzulhijjah saja penyembelihan hewannya? Tidak. Tidak, Bu. Kalau tadi ya yang menyembelih hewan itu seumpamanya Samsul mau menyembelih hewan sapi 3 ekor. Kambing 10 ekor karena saking kayanya. Lah, nak disembelih pada tanggal 10 Dzulhijjah saja kan dagingnya banyak sekali. Ya, nanti dimasaknya kan tidak cukup. Itu bisa dilanjut pada tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Nggih, ayo Mas Dana, tanggal 11, 12 dan 13 Dzulhijjah disebut dengan hari apa? Hari Tasyrik. Wah, pinter sekali, disebut juga dengan hari Tasyrik. Nggih, alhamdulillah pinter. Lah terus ada batas akhirnya apa tidak? Pastinya ada batas akhirnya, yaitu pada hari terakhir hari Tasyrik, yaitu tanggal 13 Dzulhijjah sebelum terbenamnya matahari. Paham apa tidak anak-anak sampai di sini? Paham, Bu. Ada pertanyaan apa tidak? Jelas, Bu Guru. Alhamdulillah, anak soleh dan solihah pasti pinter, ya. Kemudian untuk yang terakhir, tadi Bu Umi mau menjelaskan tentang apa? Tadi di depan sudah dijelaskan waktu pelaksanaan kurban, ada jenis-jenis hewan kurban. Yang terakhir siapa yang ingat? Kita pelajari apa? Ayo. Samsul ingat? Lupa, Bu. Oh, lupa. Ada yang ingat? Mbak Marfiah ingat? Apa ya, Bu Guru? Nah, Tadi saya ke kamar mandi, Bu Guru. ke kamar mandi. Mbak Nelly ingat apa yang terakhir kita pelajari hari ini? Hewan kurban. Hewan kurban. Coba kita lihat yang terakhir apa ya? Tempat penyembelihan hewan kurban. Oh, ingat sekarang. Oh iya, Bu, saya ingat, Bu. Oh iya, Bu. ingat. Tempatnya, Iya. Oh, nggih, tempatnya di mana ya? Nih, Jamal ingin menyembelih hewan kurban, diserahkan ke panitia
di masjid. Boleh apa tidak? Boleh sekali lah. Jamal ingin kurban sapi, tapi menyembelihnya mau di rumahnya sendiri. Boleh apa tidak? Boleh. Ya boleh. Di hewan kurban itu boleh disembelih di dekat tempat sholat atau di masjid ya, tempat sholat pas ketika kita Idul Adha tadi, juga boleh di rumah orang yang berkurban. Seumpamanya Jamal kok lebih mantap, saya mau di rumah saja, boleh ya. Tapi saya mau di masjid saja biar temennya banyak, boleh ya. Jadi boleh di masjid atau di tempat dekat sholat Idul Adha, juga boleh di rumah. Nih pelajaran kita hari ini ada yang mau ditanyakan apa tidak? Paham Bu Guru. Paham, alhamdulillah. Masih semangat? Masih. Semangat. Ada yang ngantuk? Ngantuk. Oh, ngantuk. Ya Allah, ngantuk. Coba kita nyanyi dulu ya. Kita nyanyi dulu. Potong bebek angsa bisa ya? Bareng-bareng kita ya. Ini kita menyanyikan lagu kurban dengan lagu potong bebek angsa biar tambah semangat. Kita mulai dengan hitungan ketiga. 1, 2, 3. Potong hewan kurban di hari raya, sapi, kambing, kerbau, domba dan unta. Bagi yang miskin, bagi duafa, juga bagi saudara. Bagi yang miskin, bagi duafa, bagi saudara. Potong hewan kurban setahun sekali sebagai tanda syukur kepada Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari bersama-sama potong hewan kurban. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mari bersama potong hewan kurban. Terima kasih pintar semua, tepuk tangan. Ya, harus diperhatikan lagu ini juga ada nih. Hewan kurban itu sapi, kambing, kerbau, domba dan unta. Nih, setelah pembelajaran coba diperhatikan. Nih, perhatikan depan. Nih, coba sekalian mengamati gambar di samping. Bu Umi mau bentuk kelompok. Karena kelas kita ada 15, Bu Umi mau membagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama diketuai oleh Mas Mukti. Siap Mas Mukti? Siap Bu Guru, siap. Ya, kelompok yang kedua diketuai oleh Mbak Marfiah. Siap? Ya Bu Guru. Ya, kelompok yang terakhir diketuai oleh Mbak Zuli. Mbak Zuli siap? Ya, Jangan Bu Guru. ngantuk, semangat ya Mbak Zuli ya. Nih, coba diamati. Sekarang berkelompok, membuat kelompok, mengamati gambar di samping. Ayo. Baik Bu Guru. Ayo, Baik, Bu Guru. diamati. Yang pertama gambar apa ini? Gambar kelinci. Kelinci. Bu Guru. Yang kedua, Sapi. sapi. Yang ketiga, Unta, Bu Guru. yang keempat, Kerbau. yang selanjutnya, terus sebelahnya Domba, Bu Guru. domba dan kambing. Kemudian yang Kambing. selanjutnya Bebek. bebek sama sama apa ayam, ini? Bu. Sama ayam. Yang terakhir adalah Apa, Bi? Orang tuh Oh, kelihatan, Bu Guru. Oh, alah ya.
Babi ini bukan adalah itu. babi ya, nggak kelihatan ya. Kurang Ya, jelas. Alah, ya kurang jelas, nggih. Lah kemudian setelah mengamati, Bu Mimi minta ini perintahnya coba diperhatikan. Amatilah gambar yang sudah disediakan tadi, kemudian kelompokkan hewan yang boleh dikorbankan dan tidak boleh dikorbankan. Paham? Paham, Bu. Nanti masing-masing ketua harus ini buatlah kolom seperti ini yang sudah disediakan Bu Umi, nanti bisa diambil anak-anak ya. Jangan lupa tulis nama kelompoknya. Kelompoknya yang ketua pertama tadi siapa? Ayah, Bu. Mas Muti, Bu Guru. Ya, Mas Mukti. Ini adalah kelompok pertama. Jangan Ya, Bu lupa Guru. nama anggotanya ditulis. Nanti Ya. kalau tidak ditulis, nilainya lari-lari ya. Sama Ya. kelompok yang kedua tadi sama Mbak Marfiah. Nggih, Ya. Bu. Ya, Nggih. jangan lupa nama anggotanya ditulis. Nggih, Bu Guru. Mbak Zuli juga sama kelompok Ya. yang ketiga namanya juga Ya, Bu ditulis. Guru. Sudah siap alatnya? Sudah, Bu Guru. Ya, yuk dikerjakan mulai dari sekarang. Jangan lupa diawali dengan Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Coba setelah kita pelajari tadi, kita bisa menyimpulkan. Yang pertama jenis-jenis hewan kurban yaitu sapi, kerbau, unta, kambing, dan domba. Syarat-syaratnya apa tadi? Sehat, tidak hamil atau habis melahirkan, tidak buta, tidak telinga dan ekor tidak terpotong, kaki tidak pincang, Tidak tidak gila. gila dan Dan cukup umur. Waktu pelaksanaannya kapan? Hari Tanggal raya hari Idul raya Adha, Adha, yaitu tanggal 10, 11, 12, 13. Yang terakhir, tempat pelaksanaan dekat dengan tempat sholat Idul Adha, namun bisa di tempat orang yang berkorban. Ya, terima kasih. Ada pertanyaan apa tidak? Tidak cukup ya anak-anak ya. Terima kasih dari Bu Umi cukup. Semoga bermanfaat. Apabila Bu Umi ada kata-kata yang salah, Bu Umi minta maaf. Kita akhiri dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bumi akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.